Halo people, kembali lagi di M2M Story. Jadi hari ini aku akan ngajak kalian membahas kota-kota gaib yang ada di Kalimantan. Nah, kita taunya kalau kota-kota maju itu kita harus keluar negeri, atau misalnya jalan-jalannya memang harus holiday-nya, nge-tripnya memang harus keluar negeri, karena kota-kota maju di sana kayak misalnya di Amerika atau di bagian belahan bumi Eropa itu sangat-sangat jauh banget dibanding dengan negara kita. Jadi karena di sana kan gedung-gedung menjulang tinggi yang bisa kita lihat. Nah, tentunya di Indonesia sendiri juga punya kota-kota termewah ataupun kota-kota yang maju. Cuman kota-kota ini tuh nggak bisa dilihat dengan mata kita biasa. Kenapa? Karena kota-kota ini konon katanya gaib. Nah, aku akan ajak kalian membahas tentang kota-kota gaib, tapi lebih ke di Kalimantan. Di Kalimantan sendiri ternyata juga punya kota yang seperti ini, jadi nggak perlu jauh-jauh harus keluar negeri. Oke, dibanding seperti itu kita akan bahas. Yang pertama ada Saranjana, kota setelah kasat mata yang berada di Kalimantan Selatan. Jadi Saranjana ini adalah sebuah kota di Kalimantan dan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Ada sebuah peta wilayah Borneo dan pedalaman Borneo. Ada sebuah peta wilayah pesisir dan di pedalaman Borneo. Jadi peta ini dibuat oleh naturalis Jerman bernama Salomon Muller pada tahun 1845 silam. Jadi peta ini tuh sengaja dibuat. Jadi ketika mereka orang luar masuk ke Indonesia, jadi mereka udah punya tujuan gitu loh. Jadi peta ini tuh memang pada zaman dulu orang-orang luar sengaja membuat peta-peta di Indonesia. Jadi mereka tuh kayak udah nandai menuliskan yang bernama Tanjung Saranjana. Wilayah itu terletak di sebelah pulau berbatasnya Pulau dan wilayah Pulau Keramputan dan Pulau Kijang. Nah, jadi peta ini tuh dibuat oleh Muller 18 tahun sebelum Muller yakni pada tahun 1800. Nah, pertanyaannya, mengapa sekarang kota Saranjana itu bisa lenyap di peta era zaman sekarang? Karena tadi yang benar-benar tahu di mana letak lokasi Saranjana ini, selain letaknya yang berada di Pulau Halimun atau di Pulau Laut, ibu kota Kabupaten Kota Baru di Kalimantan Selatan. Jadi konon tuh ada cerita, ada seorang sesepuh dari Saranjana. Ketika beliau ingin naik haji, jadi dulu ada sesepuh yang ingin naik haji yang berasal dari Saranjana ini. Nah, sesepuh ini agar kota Saranjana atau Tanjung Saranjana ini tidak dijajah, karena kan pada zaman dulu kan sering ada penjajahan. Jadi sesepuh ini ketika ingin meninggalkan, ia sengaja membuat Saranjana beserta isinya dan warga-warganya menjadi tidak terlihat sama sekali. Tapi sayangnya sesepuh ini tidak sempat kembali ke Indonesia. Jadi ia meninggal di Mekah dan akhirnya Saranjana benar-benar tidak terlihat sampai sekarang. Nah, beberapa kisah juga menceritakan Saranjana ini adalah kota yang sangat maju dengan jalan-jalan yang besar, gedung-gedung yang tinggi. Sementara para penduduknya ini memiliki bentuk yang hampir sama dengan kita manusia. Cuman perbedaannya mereka tidak memiliki yang namanya dua garis antara bibir dan hidung. Kalau kita sebut itu pitrum. Rata-rata mereka di sana juga menggunakan bahasa Banjar. Nah, perbedaan lainnya yaitu terdapat di makanan. Biasa kalau makanan di kota Saranjana katanya lebih besar dibanding di dunia nyata. Jadi contohnya kayak buah jambu di sana lebih besar, dan jika dibawa ke dunia kita, itu akan menyusut menjadi jambu yang kebanyakan. Dan ketika kita misalnya dari dunia nyata ingin masuk ke kota Saranjana ini, ada beberapa pantangan atau larangan yang tidak boleh kita lakukan di sana. Pertama, kita tidak boleh makan dan minum di sana karena kita akan susah untuk keluar ke dunia nyata. Ada juga larangan seperti ketika kita mengunjungi pulau tersebut, kita tidak boleh memakai baju merah dan baju kuning. Dan ada perbedaan waktu, ketika misalnya di Saranjana itu 1 hari, di dunia nyata itu sekitar 1 minggu. Nah, kota ini pun karena saking majunya, kota Saranjana memiliki kekayaan yang sangat melimpah. 1980-an, nah ketika itu pemerintah setempat dikagetkan dengan kedatangan alat-alat berat yang berasal dari Jakarta. Padahal Pemda sendiri tidak merasa
memesan alat-alat tersebut. Anehnya, alat-alat tersebut dipesan oleh seseorang dengan mencantumkan kota Saranjana di alamatnya dan telah dibayar dengan lunas. Nyatanya, kota Saranjana sendiri itu tidak terdaftar secara administratif di Kota Baru. Selain alat berat, ada juga yang mengatakan bahwa seringkali kedatangan mobil-mobil mewah, bahkan rotan yang dipesan dari Surabaya. Ketika banyak wisatawan entah dari dalam negeri ataupun luar negeri ketika berkunjung ke pulau tersebut, dari jauh mereka seperti melihat gedung-gedung yang mewah atau bahkan seperti hiruk-pikuk kebanyakan ada penduduk di sana. Hiruk-pikuk aktivitas manusia di sana. Namun setelah mereka dekati pulau tersebut, ternyata tidak ada apa-apa di sana kecuali hanya sebuah bukit yang berbatasan dengan laut. Nah, ada lagi beberapa orang-orang atau warga di sekitar pulau tersebut yang hilang tanpa jejak dan dijadikan imam di Kota Saranjana. Bahkan ada juga nelayan yang hilang di tengah laut secara misterius dan diselamatkan oleh warga Saranjana. Bahkan Dinas Pariwisata sendiri di Kalsel membenarkan ada beberapa orang yang hilang. Nah, kejadian tidak terduga pun sebenarnya diakui oleh seorang artis dari tanah air kita sendiri, yaitu si Ari Lasso. Jadi ketika si penyanyi ini akan mengadakan tour ke beberapa kota di wilayah Indonesia pada tahun 2005 silam bersama ada band, si Mas Ari Lasso ini menuturkan kejadian-kejadiannya kepada Mas Raditya Dika di YouTube channelnya. Ketika ia masuk kota itu pun si Mas Ari ini seperti merasakan keganjilan bersama krunya. Tapi ia merasa cuek saja karena mungkin efek kecapean. Sebenarnya si Mas Ari dan beberapa kru itu sudah mengalami kejadian-kejadian aneh ketika memasuki kota tersebut. Puncaknya terjadi pada saat manajer dipanggil dan briefing secara profesionalisme sebelum tampil di panggung. Nah, si Mas Ari ini menceritakan bahwa begitu banyak pantangan yang tidak boleh dilakukan selama ia manggung. Jadi saat berada di kota ini, mereka tidak boleh mandi, tidak boleh keramas. Nah, misalnya kalau penonton melakukan gerakan aneh, mereka cuek saja. Atau si penonton tadi menunjukkan wajah atau gestur yang mencurigakan juga dibiarkan saja. Dan yang terakhir, tidak boleh mengucapkan kata-kata kotor. Ketika di atas panggung, Mas Ari ini benar-benar ingat bahwa di bawah panggung atau di stadion tersebut tuh penuh banget. Jadi sekitar ada 12.000 penonton, dan bahkan penonton tuh seperti berkelompok dari yang tua sampai yang muda. Dan Mas Ari beserta kru ini ketika sudah selesai manggung langsung disuruh cabut dari lokasi tersebut sebelum para penonton pulang. Jadi di stadion itu hanya benar-benar ada satu pintu saja menuju keluar masuk yang bersamaan dengan artis dan penontonnya. Biasanya kalau stadion kan ada pintu artis, ada juga pintu untuk keluar penonton. Ini tidak ada sama sekali. Jadi benar-benar Mas Ari harus menerobos kerumunan para penonton. Nah, ketika mobil Mas Ari dan para kru melewati pertengahan untuk keluar, Mas Ari seperti melihat kok sunyi ya, kok sepi ya, seperti hanya ada 2.000 penonton di dalam stadion tersebut. Mungkin penontonnya sudah pada pulang atau pada keluar. Tapi yang anehnya lagi, ketika di luar, Mas Ari dan krunya juga melihat tidak banyak orang di luar tersebut. Sedangkan kalau misalnya kita habis konser atau habis menonton sesuatu, pasti jalanan macet ataupun misalnya terlalu banyak hiruk-pikuk orang-orang. Ini benar-benar kayak jalan lenggang. Nah, setelah balik ke hotel, kejadian ini juga belum selesai. Si manajer tadi melakukan karena gerah, jadi mandi dan balik ke hotel tadi. Setelah mereka selesai manggung, si manajer tadi balik ke hotel. Jadi si manajer ini mandi, dan tidak lama beberapa menit kemudian ketika ia turun untuk ke warung, tiba-tiba ada kejadian naas menimpa, yaitu si manajer ditabrak oleh sepeda motor. Nah, ada lagi seseorang pria bernama Pualeba, warga desa Tanjung Lalak Utara, Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan, yang bekerja sebagai petugas di kantor kecamatan. Jadi si Pualeba ini mengatakan bahwa ia bersahabat
dan bisa keluar masuk dengan mudahnya atau dengan leluasanya ke kota Saranjana. Gara-gara sebuah mandau yang diwariskan dari pamannya ini kepadanya, dan mandau ini konon semacam seperti senjata komando. Nah, berkat mandau itulah indra keenamnya terbuka dan ia bisa masuk ke kota Saranjana dan melihat kota tersebut. Bahkan si bapak ini pun mengatakan malam-malam ia bisa dijemput oleh seorang tokoh di kota Saranjana menggunakan mobil berwarna. Yang bikin kaget lagi, warga tetangga si Pualeba ini pun mengatakan bahwa benar yang dikatakan oleh si bapak ini. Dan beberapa anak dari warga kota Saranjana, kata si bapak ini, lebih memilih bersekolah di alam nyata. Dan bapak dari anak-anak Saranjana ini menitipkan anaknya kepada si Pualeba untuk dijaga. Tapi sama tantangannya, bapak satu ini tidak pernah makan atau minum di kota Saranjana. Jadi ia hanya berjalan keliling-keliling saja untuk melihat kota tersebut. Karena katanya ia takut tidak akan bisa kembali ke dunia nyata. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah ada teman-teman yang berasal dari kota baru? Apakah cerita ini benar-benar ada? Atau ada cerita lainnya lagi yang menguatkan bahwa kota Saranjana ini benar-benar ada? Boleh komen di bawah. Selanjutnya, kota gaib Padang 12. Kota gaib mewah dengan bentuk yang sangat sejahtera ini berada di daerah Kalimantan Barat. Tepatnya di daerah Kabupaten Ketapang, sekitar 30 menit melalui jalur bandar udara Supadio, Kota Pontianak. Nah, kenapa sih disebut jadi Padang 12? Karena sebenarnya Padang 12 ini tuh hanya sebuah lahan yang benar-benar kosong, lahan yang begitu luas, yang hanya berupa padang rumput, dipenuhi dengan pasir sepanjang 12 km. Konon bagi mereka yang pernah melihat kota gaib ini, wilayah ini tuh tampak lebih bersih, indah, dan maju. Jadi di sana itu adanya rumah-rumah mewah, bahkan kendaraan sekelas mobil Ferrari, Rolls-Royce, atau motor Harley Davidson itu ada di sana. Bahkan saking kayanya kota Padang 12 ini tuh penduduknya juga memiliki pesawat jet pribadi serta kapal pesiar. Jadi kalian bisa bayangin dong bagaimana kayaknya penduduk-penduduk di Padang 12 ini seperti kota-kota maju besar yang ada di alam kita atau di dunia kita. Nah, penduduk Padang 12 ini dikatakan dengan orang limun atau biasa disebut orang-orang kebenaran. Nah, orang-orang ini juga sebenarnya tidak bisa dilihat oleh manusia biasa. Hanya ketika orang limun ini ingin menampakkan dirinya atau dengan sengaja menunjukkan dirinya, maka kita manusia bisa melihatnya. Nah, lalu seperti apa sosok mereka, orang-orang limun ini? Nah, menurut beberapa kesaksian, orang-orang limun ini tuh tidak jauh berbeda dari kita manusia. Nah, parasnya pun sama seperti kita manusia, hanya yang berbeda itu mereka tidak mempunyai yang namanya belahan antara bawah hidung dengan bibir atas, atau biasa dinamakan vitrum, sehingga orang-orang pun beranggapan bahwa mereka ini adalah bangsa dari jin yang sudah ribuan tahun menempati daerah tersebut. Nah, mereka ini juga kerap melakukan transaksi dengan penduduk-penduduk sekitar daerah tersebut dan juga punya aktivitas jual beli seperti di pasar loh ternyata. Hanya saja ada sesuatu yang unik dari proses transaksi ini, yaitu alat tukar mereka yang biasa kita menggunakan uang. Nah, mereka menggunakan sesuatu yang lain, yaitu kunyit atau rempah. Nah, kita tentunya tahu kan kalau kunyit ini tuh biasa digunakan untuk bahan-bahan masakan dapur atau obat-obatan tradisional, tapi berbeda dengan pandangan atau yang digunakan atau alat tukar untuk mereka Padang 12 ini. Yang lebih mengunikkan lagi, ternyata kunyit ini tuh bisa berubah menjadi emas ketika pada esok hari atau pada saat pagi hari. Nah, kejadian-kejadian di Padang 12 ini diperkuat dengan adanya 7 kapal pesiar sekaligus bermuatan mobil-mobil mewah. Bayangin dong, 7 kapal yang secara misterius hilang di daerah perairan Ketapang, Kalimantan Barat yang dekat dengan Padang 12. Jadi benar-benar langsung lenyap tanpa tahu lagi kapal-kapal pesiar ini ada di mana sampai sekarang. Nah, kemudian di Semarang juga ada kapal besar berwarna kuning yang mengangkut peralatan-peralatan mewah yang tidak diketahui, yang menurut orang-orang daerah tersebut juga ini adalah barang-barang atau peralatan milik orang limun. Nah, ada cerita lain, ini ada penuturan seorang warga yang daerahnya, tempatnya atau tinggalnya berdekatan dengan daerah lahan ini. Jadi
orang ini adalah seorang bidan bernama Bidan Rat. Nah, karena profesinya sebagai bidan, jadi suatu malam rumahnya diketuk beberapa orang. Jadi namanya bidan mungkin karena kita tidak pernah tahu orang melahirkan mau pagi, siang, sore, malam ataupun subuh, ya otomatis bidan selalu standby. Nah, orang-orang ini mengetuk pintu rumahnya sekitar pukul 2 malam dan ternyata ada orang yang ingin melahirkan. Setelah proses melahirkan selesai, tiba-tiba mereka ini buru-buru ingin pulang. Pasien beserta suaminya, bahkan anaknya juga ingin cepat-cepat pulang ke rumah. Nah, pada di awal sebelum melahirkan, si pasien dan suaminya ini sudah mengatakan kepada si bidan bahwa mereka tidak mampu untuk membayar biaya persalin. Namun, bidan ini memang dari awal secara tulus bidan ini memang dari awal secara tulus membantu si pasien ini, karena memang dari saat mereka datang si bidan melihat mereka ini seperti orang yang tidak berkecukupan, sehingga ia merasa ini memang sudah tanggung jawabnya untuk membantu orang lain yang ingin melahirkan. Nah, tetapi saat mereka ingin pulang, mereka memberikan sekantung kunyit dan bidan pun karena merasa dikasih, ya akhirnya dia dengan ikhlas menerima pemberian orang-orang ini. Nah, ketika sudah selesai mereka pulang, si bidan akhirnya membersihkan segala sesuatunya dan bidan pun tidur pada saat itu. Pada keesokan harinya yang lebih mengagetkan dan bikin benar-benar kayak keajaiban, si bidan ini ketika mengecek kantong plastik yang sebenarnya pada malam hari itu kunyit, ternyata sudah berubah menjadi, kalian bisa tebak, emas. Sehingga bidan ini meyakini bahwa yang melahirkan malam itu adalah warga dari Limun 12. Sehingga bidan meyakini bahwa yang melahirkan pada malam itu adalah orang Limun atau warga dari Padang 12. Nah, ada juga cerita dari seorang pengendara motor. Jadi bapak ini tuh adalah seorang tukang ojek. Nah, ia ingin mengantarkan seorang nenek pada saat malam hari, mungkin tidak saat tengah malam juga, mungkin pada saat jam 7, jam 8 seperti itu. Jadi tanpa ada pikiran apa-apa, si bapak ini mengantarkan nenek tersebut yang meminta diantarkan ke tujuannya, yaitu daerah Padang 12. Sampainya di tempat, si nenek ini membayar si bapak tersebut dengan kunyit karena katanya lupa membawa uang seperti itu. Sehingga si bapak-bapak atau tukang ojol ini, bukan tukang ojol ya, sehingga bapak-bapak atau tukang ojek ini menerima dengan ikhlas juga. Namun keesokan harinya ya sama, ternyata kunyit ini juga berubah menjadi emas murni. Nah, yang bikin kejadian-kejadian tidak terduga ini bahkan datang dari seorang artis tanah air kita, yaitu seorang penyanyi kondang bernama Rhoma Irama, yang konon kata beliau sendiri ia pernah diundang untuk mengisi acara atau bernyanyi di daerah Padang 12 ini. Nah, setelah selesai manggung, Rhoma Irama menuturkan bahwa ia pernah 2 kali manggung di daerah tersebut. Jadi mengatakan ini adalah kali kedua ia pernah ke sana. Tapi hampir semua warga Ketapang menyebut bahwa Rhoma Irama ini, atau misalnya fans yang benar-benar tahu Rhoma Irama ini, mereka benar-benar mengatakan bahwa Rhoma Irama itu hanya baru datang pertama kali ini. Bahkan Rhoma Irama pun agak terheran-heran, mengapa sih kota ini terlihat sangat-sangat jauh berbeda ketika ia pertama kali datang dulu. Kemana kota yang megah, kemana kota yang begitu maju di saat ia datang tiba-tiba menjadi kota yang pada umumnya di Indonesia. Nah, mungkin itu tadi cerita kota-kota gaib yang ada di daerah Kalimantan. Mungkin teman-teman ada yang tahu lagi kota gaib di mana yang mungkin belum kusebutkan atau belum kuceritakan. Jadi teman-teman bisa komen di bawah, atau bagi teman-teman yang memang tinggal di daerah kota-kota gaib tersebut, kalian juga bisa komen di bawah. Apa kalian pernah mengalami kejadian-kejadian serupa, atau mungkin kalian sering keluar masuk kota-kota tersebut. Oke, sampai sini saja pembahasan kita. Next time kita akan bahas lagi konten-konten yang lebih menarik. Jadi sampai jumpa dan terima kasih. Dadah.